Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian ilmu makulat dengan menerangkan kitab Jawahirul Makulat fi Ilmil Makulat karya Syekh Mus'addin Ibnu Abin Najah Ar-Rifai rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Pada malam hari ini kita sudah pada kelas yang ke-21, di mana pada malam hari ini kita masih melanjutkan pada bab terkait makula al-ain atau kategori di mana. Merefer sebentar penjelasan pada kelas sebelumnya, karena kita pada kelas sebelumnya mendefinisikan apa yang disebut sebagai gerakan, juga apa yang disebut sebagai diam, kemudian apa yang disebut sebagai berkumpul, dan apa yang disebut sebagai berpisah. Ya. Karena kita ketahui bahwasanya ulama mutakallimin mereka mempercayai adanya makula al-ain, kategori di mana. Namun mereka memahami kategori di mana ini, mereka mentakbirkannya, mengungkapkannya sebagai al-kaun. Maka terkenal dengan al-aqwan al-arba'ah. Al-aqwan al-arba'ah ini terdiri dari gerakan, al-harakah, as-sukun, diam, al-istima, berkumpul, dan al-iftiraq, berpisah. Sebelum masuk ke lebih jauh, masih saya ingatkan lagi pembahasan terkait apa yang disebut sebagai al-ain. Ini masih kaitannya dengan yang sejak dari awal. Karena ketika mendefinisikan al-ain adalah husulul jismi fil haizi, maka di sini kita perlu membahas apa yang disebut sebagai al-jismu tabi'i. Maka dijelaskan ada perdebatan pendapat para mutakallimin dengan para filsuf terkait apa yang disebut sebagai al-ain. Definisinya jisim tabi'i. Kemudian husulul jism tabi'i fi al-haizi, maka ada perdebatan juga sebelumnya sudah dijelaskan terkait apa yang disebut sebagai al-makan. Apakah makan itu disepakati oleh para filsuf dengan mutakalimin atau tidak? Di mana di sana mutakalimin membedakan antara al-haiz dengan al-makan. Karena al-haiz lebih umum dibandingkan al-makan, tempat. Sedangkan para filsuf tidak membedakan antara al-makan dengan al-haiz. Kemudian setelah itu kita baru masuk kepada sebelum-sebelumnya adalah perdebatan pendapat para ulama, yaitu antara mutakallimin dengan para filsuf terkait jismun tabi'i itu apa, karena kaitannya dengan makula al-ain tadi. Kemudian apa yang disebut sebagai tempat. Kemudian membahas terkait al-ain sendiri dalam kacamata para mutakallimin. Karena mereka memahami al-ain sebagai al-kaun atau al-aqwan al-arba'ah, di mana mereka membahasakannya sebagai al-aqwan al-arba'ah. 4 kaun ini adalah gerakan, diam, istima atau berkumpul, dan iftiraq. Yang disebut sebagai berkumpul adalah kondisi sebuah jauhar atau jisim tabi'i dibandingkan dengan jisim yang lain, yang mana sekira keadaannya adalah tidak mungkin disela-selai hal yang ketiga di tengah-tengahnya. Ketika satu jauhar dengan jauhar yang lain tidak mungkin disela-selai di tengahnya, maka ini yang disebut sebagai berkumpul. Demikian juga yang disebut sebagai al-iftiraq atau berpisah, itu adalah keadaan dua jauhar jika dibandingkan dengan jauhar yang lain, sekira di tengah-tengahnya itu masih bisa diisi dengan sesuatu yang lain. Itu yang disebut sebagai iftiraq.
walaupun sempit, walaupun sedikit sekali. Ini iftiraq. Kalau begini berkumpul, kalau ini iftiraq, berpisah. Lah, kemudian yang disebut sebagai gerakan itu adalah keadaan pada jauhar tidak dinisbatkan pada jauhar yang lain. Melainkan apakah keberadaannya ini didahului dengan keberadaan di lokasi sebelumnya atau tidak. Maka mereka mendefinisikan gerakan sebagai husulun awal fi hayyiz tsani. Husulun awal fi hayyiz tsani. Keberadaan jisim tabi'i, keberadaan pertama pada jisim tabi'i fi hayyiz tsani, pada lokasi yang kedua. Artinya dia melalui proses awalnya pada tempat yang pertama, haiz awal, kemudian berpindah, beralih, berubah kepada lokasi yang kedua. Itu yang disebut sebagai husulun awal fi haizani. Jadi momen pertama ketika perpindahan dia pada haiz yang kedua. Itu yang disebut sebagai gerakan husulun awal fi haiz tsani. Jelas ya? Itu yang disebut sebagai gerakan. Dengan demikian yang disebut sebagai diam atau as-sukun adalah husulun tsani, ya, husulun awal au tsani fi haiz awal. Jadi keberadaan dia pertama kali atau kedua kalinya pada lokasi yang pertama. Pada lokasi yang pertama. Ya kan? Pada lokasi yang pertama. Dia tidak melalui perpindahan, tapi pada lokasi pertama keberadaan dia adalah keberadaan pertama kali atau keberadaan kedua kali dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai diam. Artinya dia tidak berpindah lokasi. Sehingga kenapa harus ada keberadaan dia pertama kali pada lokasi yang pertama? Karena itu agar mencakup keberadaan dia pertama kali dari sebelumnya perpindahan atau dari apapun itu, kemunculan pertama kalinya atau perpindahan dari sebelumnya, keadaan sebelumnya berpindah kemudian dia menclok ke tempat tertentu, maka kita lihat dari sisi ini pertama kalinya ini yang disebut sebagai diam. Kemudian yang kedua kalinya keberadaan di sini juga disebut sebagai diam. Catatannya gerakan atau diam adalah yang penting adalah fi haiz awal. Dia tidak berpindah lokasi. Kalau fi haizani itu berarti adalah gerakan. Oke, jelas ya? Nanti akan saya gambarkan. Atau saya gambarkan sekarang agar lebih memudahkan lagi apa yang disebut sebagai gerakan dan apa yang disebut sebagai diam. Oke. Yang disebut gerakan adalah usulun awal fi hayyiz tsani. Al-harakah coba. Usul awal fi hayyiz tsani. Gerakan adalah keberadaan pertama pada tempat yang kedua. Misalnya gini, kita bayangkan ini adalah sesuatu yang mau bergerak. Ya kan, ini bendanya, ini jauharnya atau jisimnya. Terus lokasinya itu di sini. Taruhlah lokasinya itu di sini.
Ini lokasi di sini. Kemudian ini adalah keadaan kedua. Ini adalah jauhar yang tadi. Ini lokasi yang kedua. Tempat yang kedua. Ini haiz awal. Ya kan, taruhlah ini haiz awal. Ini haiz nih. Tempat yang kedua. Yang namanya gerakan itu kan berpindah. Gerakan itu kan nuklah atau berpindah kan. Jadi dari haiz awal, haizani, ini jauhar. Ini jauhar. Yang ini kotak di atasnya ini jauhar. Dia jauhar berpindah ke sini. Ya kan? Berpindah ke sini. Keberadaan pertama, ketika dia berpindah pertama kali dari lokasi awal ke lokasi yang kedua, maka dia terjadi husul. Detik pertama, momen pertama dia sampai ke haizani atau tempat yang kedua, ini yang disebut sebagai gerakan, yaitu husulun awal. Keberadaan pertama kali pada lokasi yang kedua, ini yang disebut sebagai gerakan. Ya, jadi bergerak secara lokasi. Nah, sedangkan yang disebut sebagai as-sukun itu adalah begini. Kalau as-sukun tadi kan sukun itu husul awal sani fi haiz awal. Husul awal au tsani fi haiz awal. Jadi bedanya di lokasinya, tempatnya. Tempatnya apakah di tempat pertama atau di tempat kedua. Kalau di tempat pertama itu adalah diam. Di tempat kedua itu adalah gerakan. Ya kan? Maka seperti ini. Kalau kita gambarkan seperti ini, maka ini lokasi pertama, ini lokasi kedua. Oke, taruhlah ini lokasi pertama, ini lokasi kedua. Ya, sama dengan ini. Maka di lokasi pertama ini, taruhlah gini. Ini ada 3 lokasi. Ini ada 3 lokasi. Nah, ini kan haizani, tempat kedua. Tapi dibanding ini berarti ini tempat pertama. Taruhlah. Ini kan tempat pertama juga kan. Kalau dibandingkan yang setelahnya. Haiz awal, ini haizani. Berarti kan. Jadi saat itu bukan yang kedua saja, ketiga, keempat sama. Berarti sebelum dia melakukan gerakan, maka gini, taruhlah gini. Ada barang terus bergerak ke sini, stres, ya kan? Lah, ketika keberadaan pertama pada lokasi yang pertama, gini, misalnya gini, di sini sebelum dia bergerak kan keberadaan pertama kan barangnya ada. Pertama kali dia ada di sini itu kan dia sebelum bergerak ke lokasi yang kedua, ini kan diam namanya, ya kan? Ini kan diam. Berarti keberadaan pertama ini diam, maka ini sukun. Kemudian dia berpindah lokasi, berarti melalui gerakan. Maka di sini terjadi husulun awal fi hayyizani, itu yang disebut sebagai gerakan. Setelah husul awal fi hayyizani, maka dari sudut pandang yang kedua ini, di mana ini ada nanti gerakan yang lain, sebelum dia melakukan gerakan yang lain, di sini kan dia husulun awal. Tapi fi haiz awal, pada lokasi yang pertama, karena dari sudut pandang yang kedua ini, maka keberadaan pertama sebuah jauhar pada lokasi yang pertama ini juga disebut sebagai diam, sama seperti ini. Namun
misalnya dia bertempat itu dalam waktu 2 detik misalnya, maka dia bukan keberadaan yang pertama, tapi keberadaan kedua. Keberadaan kedua pada lokasi yang pertama sebelum dia pindah, maka ini juga diam. Di sini juga misalnya sebelum dia pindah, maka dia tuh bertempat di sini. Bertempat di sini dulu selama 2 detik. Detik yang kedua baru dia gerak. Maka keberadaan kedua dia di sini pada tempat yang pertama itu disebut sebagai sukun atau diam. Tahu enggak? Maka diam itu mencakup 2 hal. Ingat, diam itu mencakup 2 hal. Karena definisinya diam adalah husulun awal fi haiz awal atau husulun awal husulun tsani fi haiz awal. Detik pertama, momen pertama kali dia muncul, jisim tobi'i muncul pada sebuah tempat sebelum dia bergerak apapun, di momen pertama kali itu disebut sebagai diam. Oke. Kalau momen berikutnya tapi dia masih belum bergerak, dia belum berpindah tempat, maka dia husulun tsani fi haiz awal kan, maka dia juga bergerak. Jadi bentuknya diam itu 2. Momen pertama kali dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menempati sebuah tempat, pertama kali itu diam. Kemudian dia dijadikan juga momen keduanya juga masih diam. Diam. Maka itu juga gerakan. Jadi momen pertama pada tempat pertama atau momen kedua pada tempat pertama itu disebut sebagai sukun atau diam. Jelas ya? Itu yang disebut sebagai gerakan dan itu yang disebut sebagai diam. Maka ini penting untuk diingat-ingat. Gerakan adalah husulun awal fi hayyiz tsani. Jadi yang berbeda adalah lokasinya atau tempatnya. Kemudian kalau diam adalah husulun awal au tsani fi hayyiz awal. Keberadaan pertama atau yang kedua pada momen pertama atau kedua pada tempat yang pertama itu yang disebut sebagai diam. Jelas ya? Nah, itu yang kita pelajari kemarin dan saya singgung lagi karena khawatir karena ini terkait dengan pemahaman kita setelah ini. Oke, maka kita lanjutkan saja pembacaannya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qal tambihan. Ada 2 pengingat di sini agar tidak lepas, agar tidak lupa, agar teliti terkait definisi yang sebelumnya diutarakan. Al-awwal yang pertama, tambih yang pertama, qad alimta annal harakata basithah. Sungguh telah kamu ketahui bahwasanya gerakan itu basit. Basit artinya dia tidak tersusun dari yang lain. Kan definisinya apa? Gerakan husulun awal fi haiz tsani. Udah selesai. Ya kan? Itu gerakan. Dan ini pendapat yang penting. Oke. Oh ya, sebelum ke sana ada sebuah catatan di sini yang penting untuk diketahui bahwasanya menurut Imam Al-Baqillani kan ada terjadi khilaf. Kan di sini fasamila al-kauna fi awali zamanil hudus. Yang disebut sebagai diam itu kan keberadaan pertama atau keberadaan kedua pada tempat yang pertama itu yang disebut diam. Maka keberadaan pertama ketika awal dia pertama kali muncul itu juga disebut sebagai diam. Menurut definisi ini. Namun ada ulama lain yaitu Imam Al-Qadhi Al-Baqillani mengatakan bahwasanya keberadaan pertama pada lokasi pertama ini bukan gerakan juga bukan diam. Dia di tengah-tengah antara gerakan atau diam. Jadi menurut Al-Qadhi Al-Baqillani yang disebut sebagai diam adalah keberadaan kedua pada lokasi pertama. Itu yang disebut sebagai diam. Awal zamanil hudus, pertama kali muncul di tempat itu bukan gerakan. Otomatis. Juga bukan diam. Tapi itu adalah tengah-tengah antara diam dan gerak dan diam. Oke, itu saja.
Itu adalah wasitotun bainal harokati was-sukun. Wasitotun bainal harokati was-sukun. Oke. Catatan kita kembali lagi. Catatan yang pertama tadi qad alimta annal harakata basit. Kenapa basit? Artinya dia tidak tersusun karena definisinya jelas. Husulun awal fi haizani, keberadaan pertama pada lokasi yang kedua. Itu berarti harokat di sini, gerakan di sini adalah basit. Oke. Ada yang mengatakan bahwasanya wakila innaha majmu'ul husulain. Majmu'ul husulain. Ada yang mengatakan bahwasanya gerakan itu bukan basit. Dia tapi tersusun, dia murakkab. Bahwasanya gerakan adalah majmu' al-husulain, gabungan antara dua keberadaan ini. Yaitu keberadaan pertama pada lokasi yang kedua sekaligus keberadaan berikutnya. Keberadaan pertama pada lokasi yang kedua sekaligus keberadaan berikutnya. Yang pasti ini yang pendapat yang kedua ini gerakan berarti dia termasuk murakkab. Fa innal husul al-awwal dakhilun fi mafhumiha. Karena keberadaan pertama itu masuk pada mafhum atau konsepsi gerakan menurut definisi ini, menurut definisi yang kedua. Bahwasanya gerakan itu bukan basit tapi dia adalah murakkab. Oke. Wa ala kullin, atas dasar keduanya, yaitu apakah kita ikut pandangan gerakan itu basit atau murakkab. Gerakan itu basit, tidak tersusun dengan apapun, atau murakkab, dia tersusun dari dua hal minimal. Maka walaupun kita berpandangan gerakan itu basit atau murakkab, maka memunculkan sebuah pertanyaan. Menurut dua pendapat ini, gerakan itu basit atau murakkab, maka memunculkan sebuah pertanyaan dan kritikan sekaligus. Wa ala kullin, dan menurut dua pendapat ini fa'inkila, maka ditanya, dikritik. Muqtadha hadza anna intiqal al-jismi an hayyizi al-awwal laysa biharakatin. Muqtadha hadza anna intiqal al-jismi an hayyizi al-awwal laysa biharakatin. Menurut definisi yang kalian terangkan tadi, bahwasanya gerakan adalah husulun awal fi haizani, sedangkan ya kan, maka implikasinya muqtadha hadza, implikasi dari hal ini bahwa an-intiqal al-jismi, bahwa perpindahan jisim dari lokasinya yang pertama itu bukan gerakan dong. Karena kamu mendefinisikan gerakan adalah keberadaannya pada lokasi yang kedua. Lah kan yang terjadi pada gerakan itu kan bukan hanya itu. Bukan hanya itu, tapi perpindahan terlebih dahulu baru keberadaan. Ya kan? Nah, seperti ini saya gambarkan di sini. Ya kan? Dia ingin menyatakan bahwasanya menurut implikasi definisi kamu bahwasanya gerakan adalah husulun awal fi haizani, keberadaan pertama pada lokasi yang kedua, maka menurut ini bahwasanya perpindahan jisim dari lokasi yang pertama itu bukan gerakan dong, karena kan tadi kamu mengatakan keberadaan dia pada lokasi yang kedua, ya kan ya, maka itu harusnya bukan gerakan. Jelas? Maka ini ditanya, uji maka dijawab
bi annan ujiba, maka dijawab bi annan tiqal al jismi min hayyizi al awal syuru'un fi hayyizi athani fabi mujarradi khurujihi an makanihi al awal yahsulu fi hayyiz thani fal husulul awal في الحيزان من حيث الإضافة إليه دخول وحركة إليه ومن حيث الإضافة إلى الأول خروج وحركة منه. Nah, ini dijawab, intinya kritikan ini hanya kritikan dari sudut pandang atau iktibar tertentu saja, tidak menghilangkan esensi dari sebuah apa yang disebut sebagai gerakan. Oke, saya lihatkan ya gambarnya ya. Dia mengatakan bahwasanya kan gini, kamu mengatakan bahwa gerakan adalah keberadaan pertama pada lokasi yang kedua. Coba lihat di gambarnya ini. Keberadaan pertama ketika dia pindah, keberadaan pertama di sini pada lokasi yang kedua, ini yang disebut sebagai gerakan kan. Berarti dia bertanya, kalau definisi demikian, maka apa yang kamu sebut pada sebuah fenomena, yaitu perpindahan jauhar ini kepada ini. Belum keberadaan pada sini, tapi perpindahannya. Maka itu berarti bukan gerakan, karena kamu mengatakan bahwasanya keberadaan pertama pada tempat yang kedua ini yang disebut sebagai gerakan. Tapi kalau perpindahannya bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang muncul karena membayangkan bahwasanya yang disebut sebagai perpindahan itu adalah hal lain dibanding husulun awal fi haizan. Intiqal itu mughayir lil husulil awal fi haizani. Pertanyaannya, kritikannya karena tasawur berkonsepsi seperti itu. Maksudnya gerakannya, kalau perpindahannya jauhar yang pertama, perpindahan jauhar kepada lokasi yang kedua, atau perpindahan ini dari lokasi yang pertama, itu kamu sebut apa? Bukannya itu gerakan juga, ya kan? Maka itu kritikannya seperti itu. Maka dijawab, sebenarnya yang kamu kritikkan pada definisi ini itu hanya sudut pandang saja. Yang kamu sebut sebagai perpindahan dari lokasi pertama itu sebenarnya juga gerakan. Kenapa? Yang namanya perpindahan itu dari sudut pandang lokasi yang pertama. Tapi kalau dengan definisi ini, yaitu keberadaan pertama pada lokasi yang kedua, itu dari sudut pandang lokasi yang kedua. Dari sudut pandang lokasi yang kedua itu adalah keberadaan pertama pada lokasi yang kedua. Kalau kamu mengatakan bahwa perpindahan jisim dari lokasi yang pertama, itu apa yang sebenarnya? Itu juga gerakan. Karena nggak ada bedanya antara perpindahan dari lokasi pertama atau keberadaan pertama pada lokasi yang kedua. Itu semuanya adalah gerakan. Itu dari sudut pandang saja. Karena dari sudut pandang yang pertama, maka perpindahan itu adalah dukhulun wa harakatin minhu. Dia masuk karena dengan hanya perpindahannya saja, maka dia otomatis sedang melakukan gerakan. Hanya saja itu adalah masuk ke lokasi yang kedua sekaligus gerakan dari lokasi yang pertama. Ya kan ya? Tapi dari sudut pandang lokasi yang kedua, itu kita menyebutnya dukhulun, masuk, dan juga gerakan harokatun ilai, gerakan padanya. Jadi bedanya di situ. Nah, maka kita lebih jelasnya di sini. Dijawab, bi'an nantiqal al-jismi, bahwa perpindahan jisim dari lokasinya yang pertama itu adalah suru'un, mulai masuk pada lokasi yang kedua. Saya gambarkan di situ seolah-olah ada jeda. Karena sebenarnya untuk memudahkan saja, karena kan nayaman lokasi itu kan banyak. Pinggir pertama dari lokasi pertama itu juga lokasi kedua. Pinggir berikutnya juga lokasi kedua, pinggir berikutnya. Jadi
perubahan sedikit saja itu disebut sebagai gerakan. Perpindahan lokasi sedikit saja, perpindahan tempat sedikit saja itu juga sebagai gerakan. Maka di sini jelaskan bahwasanya perpindahan jisim dari lokasinya yang pertama itu sama saja mulai masuk lokasi kedua, suru'un fil hayyiz atsani, masuk pada lokasi yang kedua. Fabi mujarradi khuruji, dan hanya dengan keluarnya jisim tabi'i tadi dari tempatnya yang pertama, maka dengan keluarnya itu langsung otomatis ya sulufi haizan, dia berada pada lokasi yang kedua. Karena lokasi itu nggak ada jaraknya, tidak ada tempat kosong di sini. Paham nggak? Jadi perpindahan sedikit saja itu langsung. Hanya dengan dia keluar, jisim tabi'i keluar dari lokasi pertama, maka dia otomatis namanya yahsul, namanya dia sedang berada pada lokasi, pada tempat yang kedua. Maka kesimpulannya, fal husulul awal fil hayyizani, keberadaan pertama pada lokasi yang kedua, sebagaimana itu definisi gerakan, min haitsul idhafatu ilaihi, dari sisi disandarkan pada lokasi kedua, itu artinya dukhulun wa harakatun ilaihi, artinya masuk ke lokasi kedua sekaligus gerakan pada lokasi, gerakan menuju lokasi yang kedua, ya kan? Husulul awal fil haizani. Namun dari sisi wa min haitsul idhafatu ilal awal, dari sisi disandarkan pada lokasi yang pertama, tempat di mana dia sebelum bergerak, maka itu adalah khurujun, itu adalah keluar dari lokasi yang pertama, sekaligus harakatun minhu, sekaligus gerakan meninggalkan lokasi yang pertama, ya kan? Wa harakatun minhu. Jadi dukhulun wa harakatun ilaihi sama khurujun wa harakatun minhu. Jelas ya? Saya pikir jelas. Oke, jadi itu aja, Mas. Jadi intikal, perpindahan itu ya otomatis dia gerakan karena sudut pandangnya beda. Kamu sebut sebagai perpindahan itu sudut pandangnya dari sudut pandang tempat yang pertama. Kalau kita menyebutnya husulun awal, keberadaan dia pada lokasi yang kedua itu dari sudut pandang lokasi yang kedua. Berarti perpindahan adalah keluar dan gerakan dari lokasi yang pertama. Ya. Sehingga husulun awal, keberadaan pertama pada lokasi yang kedua dari sudut pandang lokasi yang kedua itu namanya duhulun, masuk, dan sekaligus harokatun ilaihi, gerakan menujunya. Ya kan? Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, tapi ini terkait dengan sukun. Tadi kan definisi sukun itu adalah diam, itu adalah husulun awal authani fil hayyiz al awal. Keberadaan pertama atau kedua pada lokasi yang pertama. Maka ini ditanyakan. Ini pertanyaannya hanya khusus disematkan atau dikritikkan, diarahkan kepada Asy'ariyah, karena hanya Asy'ariyah yang punya pandangan seperti ini, yang pas untuk dikritik dalam kaitannya dengan ini. Kalau pandangannya yang lain tidak. Fa'inkilah, maka jika dikatakan atau dikritik, kaifa yata'atta husulun tsanin fi haiz awal. Bagaimana bisa terjadi keberadaan kedua pada lokasi yang pertama? Sebagaimana definisi kamu, sukun adalah husulun awal autsani, yang saninya di sini. Keberadaan kedua, keberadaan pertama atau kedua, keduanya di sini yang dibahas pada lokasi yang pertama. Kenapa demikian? Ini pertanyaan muncul karena begini. Dalam teori ulama Asy'ariyah, ingat hukum dari arad. Gerakan ini kan termasuk arad. Gerakan ini termasuk arad. Makula al-ain. Dia termasuk arad. Dia kategori di mana ini termasuk arad. Lah arad itu diantara hukumnya adalah layab ko zamanain. Dia tidak bisa tetap pada dua waktu. Artinya
kapanpun dia ada, langsung dia nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Nah, kalau karakter arad itu ada nggak ada secara langsung, maka bagaimana bisa terjadi husulun tsani fi haiz awal, keberadaan kedua pada lokasi yang pertama itu bagaimana bisa? Wong tidak mungkin ada yang kedua, keberadaan kedua tidak mungkin bagi sebuah arad. Padahal al-ain di mana itu arad. Artinya gerakan, al-ain termasuk di antara gerakan. Gerakan kan arad, maka gerakan juga tidak tetap. Famin mujarradi famin la yabqa zaman fabi mujarradi husulihi hasola adamuhu, dengan keberadaannya langsung nggak ada, nggak ada langsung kan, maka tidak mungkin terjadi yang namanya husulun tsani, tidak mungkin ada keberadaan kedua pada lokasi yang pertama. Maka definisi yang kamu utarakan kamu utarakan terkait definisi diam itu nggak sesuai dengan hukum yang terjadi pada arad, karena gerakan ini arad, ya kan, tidak mungkin ada husulul tsani. Maka artinya definisi kamu batal. Maka dijawab dijawab bi annahu jarin ala tariqatil asy'ariyah al-qailin bitajaddud al-aqwan bihasabil anat. Maka dijawab, oh, itu pemahamannya seperti itu benar, tapi ini mungkin agak kurang tepat terkait pertanyaannya. Ini pertanyaannya begini, maksudnya pertanyaan dari sini, kaifa yata'atta husurun tsani fi haiz awal? Bagaimana bisa keterjadian yang kedua pada lokasi yang pertama? Kan namanya diam kan nggak mengalami perubahan sama sekali, dia nggak bergerak kan. Berarti ketika dia diam, cetek, maka keberadaan pertama itu otomatis keberadaan sama dengan yang selanjutnya. Jadi tidak ada penambahan husul. Karena itu harusnya kamu tidak mengatakan husulun tsani, karena husulun tsani keberadaan itu seolah-olah pertama dia husul pertama, kemudian husul lagi yang kedua. Kok bisa seperti itu? Kalau husul yang kedua, keterjadian keberadaan yang kedua, berarti otomatis dia terjadi gerakan. Padahal kamu sedang mendefinisikan sukun atau diam. Maka ini dijawab. Nah, ini pemahaman yang kedua saya ini lebih tepat. Faujiba, maka dijawab bi annahu jarin ala tariqatil asy'ariyah al-qailin bitajaddud al-aqwan bihasabil anat. Maka dijawab bahwasanya definisi ini berjalan atas dasar metode ulama asy'ariyah yang berpandangan bitajaddud al-aqwan, dengan perubahan selalu akwan, gerakan. Jadi gerakan tidak bisa tetap. Maka yang terjadi adalah memang selalu husul terus, walaupun dia tidak bergerak dari lokasinya. Kenapa? Karena haroka itu sejak dari awal itu arad. Maka terjadi namanya tajaddud al-amsal, atau di sini berarti tajaddud al-aqwan. Selalu berubah baru ketika walaupun itu sukun. Ketika sukun tes dan sukun itu termasuk diam, itu juga termasuk arad. Maka sukunnya ini setiap dia ada, setiap itu pula dia nggak ada, walaupun dia nggak mengalami kegerakan sama sekali, karena dia diam. Maka selalu ada husul awal, husul sani, husul salis, husul robi, selalu seperti itu. Maka husul sani nggak bisa diingkari dari thariqahnya ulama asy'ariyah, karena memang faktanya tidak mengalami gerakan pun, yaitu diam.
Diam pun itu selalu ada, nggak ada, nggak ada, selalu seperti itu. Bla 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 bla. Nggak ada, walaupun nggak bergerak. Ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Lenyap, ada, lenyap, ada, lenyap, ada, lenyap, ada, lenyap. Tanpa gerakan, tanpa gerakan. Karena itu adalah arat, karakter arat itu seperti itu. Makanya di definisinya adalah husulun tsani, keberadaan kedua. Keberadaan kedua itu tanpa melalui gerakan. Ya, diam itu sendiri itu keberadaan pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Dan seterusnya. Maka definisi ini sesuai dengan metodenya ulama Asy'ariyah yang berpandangan tajaddud al-aqwan bihasabil anat. Keterbaruan al-kaun atau kedimanaan, yaitu gerakan, diam, ya kan, bihasabil anat, secara tiap saatnya terjadi perubahan, terjadi pembaruan kaun, pembaruan gerakan, pembaruan diam, bihasabil anat, setiap saat, setiap dari anat itu zamannya al itu ada saat, an adalah sekarang, setiap saat. Jadi setiap saat terjadi pembaruan. Au taat duduha bi yufrodu bitatalil anat, atau ada au anna ta'addudaha yufrodu bitatalil anat wa in kana ba'idan, atau kemungkinan kedua sehingga bisa terjadi husulun tsani fi haiz awal, itu dengan cara mengatakan bahwasanya anna ta'adduda al-husul, bahwasanya keberadaan yang berbilang, maksudnya pertama, kedua, ketiga, itu keberadaan yang berbilang, yufrodu diperkirakan bitatalil anat, dengan turut apa, dengan tatali al-anat, dengan turut terus menerusnya atau secara berturut-turutnya sebuah saat. Jadi husul sani, salis, robi, dan seterusnya itu menjadi banyak. Jadi bukan hanya husul awal saja, walaupun dia diam. Berarti ada husul sani sampai seterusnya. Itu yufrodu diperkirakan dengan tatali al-anat, dengan berturut-turutnya saat, berturut-turutnya sekarang, berturut-turutnya al-an. Wa in kana ba'idan, meskipun kemungkinan yang kedua ini ba'id. Wa in kana ta'adduduha bitatalil anat, itu ba'id, kemungkinan yang jauh. Kemungkinan yang jauh. Ini pendapat yang jadi yang terjadi adalah tajaddudul aqwan bihasabil anat. Bukan ta'addudu al-aqwan bitatali al-anat. Jadi yang berturut-turut itu al-annya, al-annya. Oke. Jadi ada beda ya. Jadi ini saya terangkan, ada beda antara, dan ini yang dirojikan oleh Asy'ariyah itu yang kemungkinan yang pertama. Ada perbedaan antara tajaddud al-anat, tajaddud al-aqwan bihasabil anat, sama ta'addudu al-aqwan bitatalil anat. Itu ada dua hal yang mirip tapi beda menurut Asy'ariyah. Yang kedua yaitu ta'addud al-aqwan bitatali al-anat, itu yang jauh, yang dimarjuhkan oleh Asy'ariyah. Pertama gini, ada yang namanya ta'addud, tajaddud, namanya tajaddud. Makanya mereka tajaddud al-aqwan. Diingat-ingat, ini istilah yang sangat akurat, sangat presisi menurut Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah ketika bikin istilah itu benar-benar memaksudkan setiap kata dan istilah yang dimaksudkan. Tidak ada yang disembunyikan di situ. Tajaddud al-aqwan bihasabi al-anat. Ini istilah yang pertama, dan ini yang dirojikan, ini rojih. Rojih menurut Asy'ariyah rojih.
Kalau kemungkinan kedua ini adalah ta'adud al-aqwan. Bitatalil anat ya. Ta'adud al-aqwan bitatali al-anat. Ini pendapatnya marjuh. Gambarnya bagaimana? Ini seolah sama tapi beda. Kalau tajadud al-aqwan, maka gini, saya kasih gambaran yang takrib, yang supaya lebih mendekatkan pada pemahaman. Taruhlah ini al-aqwan, taruhlah aqwan itu ya gerakan atau pokoknya ini taruhlah ini gerakan, taruhlah ini gerakan. Oke, ini adalah gerakan. Taruhlah ini gerakan kita simbolkan sebagai sebuah titik. Kemudian al-an yaitu dimensi waktunya. Al-an, dia kan al-an itu adalah al-qadrul mustarok baina atau al-haddu al-fasil. Ya kan al-haddul mustarok. Al-haddu al-mustarok yaitu batasan yang dimiliki bersama antara masa lampau dengan masa mendatang kan. Al-an itu bukan waktu. Yang namanya waktu itu masa lampau dan masa depan. Al-an sekarang itu adalah al-haddul mustarok. Dari sudut pandang ini bisa diambil sebagai masa lampau, juga bisa diambil sebagai masa mendatang, ya kan ya. Al-an sekarang itu kalau kita gambarkan tajadud al-aqwan bihasabi al-anat, maka kita gambarkan misalnya al-aqwan atau kaun di sini gerakan, diam dan sebagainya sebagai sebuah benda yang ini benda hitam ini. Kemudian al-annya yaitu dimensi waktunya itu kita misalnya saya gambarkan sebagai sebuah tempat di sini, sebagai sebuah garis yang berada pada dia. Jadi al-kaun itu selalu berada pada dimensi waktu. Maka tasawur terhadap tajadud al-aqwan, jadi pembaharuan al-kaun, pembaharuan gerakan atau diam atau istimewa al-iftiraq, pembaharuan kaun dari sisi al-anat itu tasawurnya seperti ini. Ini kaunnya yang hitam ini, yang garis bawahnya ini saya gambarkan sebagai al-anat. Maka yang terjadi adalah ini adalah momen pertama. Momen kedua ini terjadi pembaruan dengan bentuk yang sama persis. Ini adalah an yang pertama, an yang kedua. Kemudian an yang ketiga juga seperti ini. Ya kan ya? Ini an yang pertama, al-an yang pertama, al-an yang kedua di sini, al-an yang ketiga dan al-an seterusnya. Dan ini selalu mengalami pembaruan. Ketika dia ada, hilang. Terus ada lagi, hilang lagi, ada lagi, hilang lagi. Dan al-an karena dia juga dimensi waktu dan itu wahmi kalau menurut Asy'ariyah, maka dia tidaklah tetap. Dia tidaklah tetap. Ini al-an, ini al-an, ini al-an, ini al-an, selalu bergerak seperti itu. Dan ini terjadi tajadud. Nah, ini adalah gambaran terjadinya tajadud al-aqwan bihasabi al-anat. Pembaharuan al-kaun setiap momen, setiap saat. Yang terjadi pembaruan itu yang kotak hitam, yang bulatan ini, bulatan pertama, bulatan kedua, bulatan ketiga itu seluruhnya pembaruan. Jadi ini ada, nggak ada, kemudian ada lagi, nggak ada, kemudian ada lagi, nggak ada, dan selalu berada pada dimensi waktu. Ini waktu kan nggak bisa berjalan terus.
Ya kan, nggak bisa berjalan terus dalam arti dia selalu hilang. Maka ini al-an, ini karena bergerak, dia al-an, ya kan. Kalau itu jelas. Kemudian kalau yang kedua yaitu ta'addud al-aqwan bitatali al-anat, dengan berturut-turutnya al-an, maka tasawurnya itu seperti ini. Dimensi waktunya itu tatali, berturut-turut. Ini tatali al-anat. Maka yang terjadi adalah ini bendanya, kaunnya. Kemudian kaunnya ada lagi. Dia ta'addud berbilang. Ada lagi. Ada lagi. Ta'addud karena berbilang kan. Ada lagi al-kaunnya. Ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya ini tatali al-anat sama bihasabi al-anat. Kalau tatali berturut-turut berarti dia bersambung. Al-annya bersambung. Tidak ada putusnya. Kalau ini putus-putus. Terus. Tahu nggak? Jadi seperti itu. Tapi ini bait. Ini pendapatnya ini bait. Karena ini diantaranya ya, sehingga saya mungkin diantaranya menyebabkan bahwasanya al-kaun ini dia bisa berbilang. Karena dia berada pada dimensi waktu yang terus bersambung. Tidak juga menghilang, melepas. Ya, tapi itu nanti pembahasan yang lain. Tapi itu adalah tasawur sederhana yang saya pahami terkait dua istilah dari Asy'ariyah yang dikuatkan. Yang pertama yaitu tajaddud al-aqwan bihasabi al-adat. Sedangkan ada istilah yang lain yaitu ta'addud al-aqwan bitatali al-anat. Ini tasawur seperti ini dan ini jauh. Ini pendapat yang kurang kuat. Jelas ya? Oke. Oke, itu tambih yang pertama. Tambih yang kedua, asani hadza kulluhu fil harakah. Bimakna qat'il masafati. Kedua, seluruh pembahasan ini mulai dari yang pertama tadi terkait anwa'ul ain al-arba'a ala ra'yil mutakallimin, ragam di mana yang empat yaitu istima, iftirah, harakah, sukun menurut pendapat mutakallimin, itu semuanya hadza kulluhu fil harakati bimakna qat'il masafah. Ini seluruhnya pembahasan terkait pada gerakan dengan makna gerakannya adalah qat'ul masafah, memotong lokasi, memotong jarak. Artinya gerakan yang dimensinya adalah tempat. Yang dimensinya adalah tempat. Jadi harokah dengan makna yang pertama itu adalah harokah, maknanya adalah qat'ul masafah. Dia memutus tempat. Memutus tempat itu kalau kita bepergian, maka kita dikatakan qat'ul masafah. Kita misalnya ya, lokasi jarak antara saya dengan lokasi yang kedua itu jaraknya 10 meter. Taruh. Maka ketika saya bergerak, langkah pertama itu berarti saya memutus jaraknya. Saya memotong jaraknya. Yang awalnya 10 meter, saya potong satu langkah menjadi 9 meter. Satu langkah lagi menjadi 8 meter. Satu langkah lagi menjadi 7 meter dan seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai gerakan pembahasan yang tadi itu gerakan maksudnya seperti ini, yaitu qat'ul masafah, memotong jarak. Ketika saya bergerak menuju lokasi yang berikutnya, maka jarak yang seharusnya ditempuh itu sudah terpotong menjadi lebih kecil sampai di tujuan. Ya kan? Itu yang disebut sebagai qat'ul masafah, memotong jarak. Tapi ada makna lain. Ada makna lain yang dimaksudkan pada gerakan. Wa qad tutlaku bimakna at-tawassut. Terkadang terkadang gerakan disebut untuk
disebut dengan makna at-tawasud, yaitu berada di posisi tengah-tengah. Gerakan itu adalah lokasi tengah-tengah. Maksudnya di lokasi tengah-tengah itu apa? Ai kaunul jismi mutawassiton bainal mabda wal muntahi atau muntaha. Oke. Itu nah ini perbedaan ini kaitannya dengan pendapatnya filsuf yang memahami gerakan itu seperti itu. Jelas ya? Gambarannya seperti ini. Kaunul jismi baina al-mabda wal muntahi atau muntaha. Oke. Oke. Kaunul jismi mutawassiton baina al-mabda wal muntaha. Ketika sebuah benda mengalami pergerakan, taruhlah ini adalah tempat yang pertama, kemudian ini tempat yang kedua. Ya kan? Misalnya ini tempat yang pertama, kedua ini yang kedua. Kemudian dia bergerak menuju lokasi ini. Ada sebuah benda dia bergerak menuju ke lokasi yang kedua. Berarti dia kemudian berada di sini. Ya kan ya? Maka lokasi pertama disebut sebagai mabda, tempat berawal. Ini disebut sebagai al-mabda. Ini tempat berawal. Kalau ini al-muntaha, tempat berakhir. Ya kan? Nah, yang dimaksud gerakan menurut tafsiran yang kedua yaitu kaunul jismi mutawassiton baina al-mabda wal muntaha, yaitu ketika dia berada di tengah-tengah sini. Dia sebelum sampai sini, lokasi yang pertama, benda ini sebelum dia sampai kepada lokasi yang kedua, itu kan dia bisa berada di tengah-tengah di sini. Nah, ini yang disebut sebagai gerakan. Ini gerakan. Yaitu jisim berada pada tempat awal dan tempat akhir. Maka gerakan yang di tengah-tengah ini selalu berbeda dengan di al-mabda, yaitu tempat berawal, dan selalu berbeda dengan di tempat berakhir. Walaupun gerakannya ini ada banyak, lokasinya itu banyak, 1, 2, pokoknya dia al-mabda sama al-muntaha, dia berada di tengah-tengah. Tidak sama seperti sebelumnya dan tidak sama seperti yang setelahnya. Itu disebut sebagai gerakan. Nah, itu menurut filsuf. Tapi menurut mutakalimin, yang namanya gerakan itu ya amrun mauhumun mumtadun minal mabda ilal muntaha. Sebuah hal yang diimajinasikan memanjang dari mulai al-mabda di sini sampai al-muntaha, itu seluruhnya adalah gerakan. Menurut Asy'ariyah ini seluruhnya gerakan. Sini, kan ini kan nggak selalu ada jarak. Ini kan juga muntaha, ini kan muntaha. Setiap gerakan itu kan selalu ada berakhir dan tidak diharuskan gerakannya harus 1 meter, 2 meter perpindahan lokasinya, perpindahan tempatnya kan enggak. Bisa jadi di sampingnya pas itu juga gerakan, bisa jadi ini gerakan. Karena setiap lokasi, setiap al-faragh al-mauhum, kalau tempat adalah al-faragh al-mauhum itu bisa dijadikan sebagai tempat.
Berarti al-mabda, 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 atau al-muntaha, 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 al-muntaha. Seperti itu kan? Nah, maka tidak ada bedanya antara gerakan pertama di sini sampai ke al-muntaha itu seluruhnya memanjang. Ini gerakan, 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 gerakan. Itu menurut Asy'ariyah. Ya. Maka Asy'ariyah mengatakan bahwasanya yang digerakan itu ya qat'ul masafah, dia memotong jarak. Ketika dia gerakan pertama di sini sudah ini jarak, potong, 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 potong sampai sini juga terjadi pemotongan jarak. Jadi amrun mauhumun mumtad minal mabda ilal muntaha. Jadi segala hal yang diimajinasikan memanjang dari tempat berawal sampai tempat berakhir itu semuanya harokah. Sedangkan menurut falasifah harokah itu adalah sesuatu yang ada di tengah-tengah. Oke, jelas ya. Kemudian kita melanjutkan waqad yufassirunaha bil khuruji minal quwwa ilal fi'li ala sabili tadrij. Terkadang para filsuf mendefinisikan gerakan, mereka menafsirkan gerakan itu sebagai apa? Al-khuruj, keluar minal quwwa ilal fi'li, dari potensi kepada aktual. Keluar dari potensi kepada aktual ala sabili tadrij, secara bertahap. Jadi keluarnya benda atau jisim dari potensi menuju ke aktual secara bertahap itu yang disebut sebagai gerakan. Itu yang disebut sebagai gerakan. Misalnya ada benda ini, dia bergerak menuju lokasi yang ini, ya kan? Maka sebenarnya dia itu keluar dari potensi karena dia ini sebelum berpindah ke sini, ini kan berpotensi untuk ke sini kan? Maka keluarnya dia dari potensi ke sini kepada sesuatu yang aktual sudah di sini secara bertahap sedikit demi sedikit, maka itu yang disebut sebagai tadrij. Itu yang disebut sebagai gerakan. Jadi keluarnya sesuatu dari potensial menuju ke aktual secara bertahap, itu yang disebut sebagai gerakan. Mengapa para filsuf menafsirkan gerakan itu sebagai al-khuruj minal quwwati ilal fi'li ala sabili tadrij, keluar dari potensial menuju kepada aktual secara bertahap, karena mereka tidak membatasi gerakan pada gerakan ainiyah atau gerakan perpindahan tempat. Tapi mereka melebarkan gerakan itu terjadi pada 5 atau bahkan 4 atau 5. Terjadi pada lokasi, yaitu di mana, terjadi pada makulat di mana, kemudian juga terjadi pada makulat al-kam, kuantitas, kemudian terjadi pada makulat al-kaif, yaitu kualitas, juga terjadi pada makulat al-wad, lokasi. Itu semuanya didefinisikan sebagai al-khuruj minal quwwa ilal fi'li ala sabili tadrij. Karena dengan definisi ini bisa mengcover seluruh gerakan yang dimaksudkan oleh para filsuf, baik itu gerakan fil ain atau gerakan fil kam atau gerakan fil kaif atau gerakan fil wad'. Ada lagi juga sebagian filsuf ada mengatakan gerakan fil jauhar. Gerakan fil jauhar. Jadi 5. Oke ya. Bentar saya pause dulu. Baik. Kita lanjutkan. Berarti definisi gerakan menurut para falasifah adalah al-khuruj minal quwwah ilal fi'li ala sabili tadrij. Keluar dari potensi
menuju ke aktual secara bertahap. Yang perlu dicatat di sini adalah ala sabili tadrij, secara bertahap. Mengapa? Karena menurut falasifah bahwasanya kalau dia itu al-khuruj minal quwwa ilal fi'li la ala sabili tadris, bukan dengan cara bertahap, tetapi daf'atan wahidah secara langsung, maka itu bukan gerakan. Itu adalah al-kaun wal fasad. Al-kaun wal fasad. Itu menurut falasifah. Al-kaun itu al-khuruj minal quwwah ilal fi'li daf'atan wahidah. Kalau arahnya adalah perubahan kepada sesuatu yang baik menuju ke buruk, maka fasad. Sesuatu yang buruk kemudian berubah baik, maka dia adalah al-kaun. Misalnya al-kaun wal fasad itu contohnya adalah air berubah menjadi udara. Perubahannya kan secara langsung. Air dibakar, panaskan, terus berubah menjadi secara tiba-tiba. Nah, kalau tidak secara tiba-tiba, tapi secara bertahap, maka dia disebut sebagai gerakan. Itu gerakan. Berarti gerakan fil kaif. Karena gerakan menurut falasifah itu ada 4. Gerakan tempat, juga gerakan apa? Gerakan kuantitas, gerakan kualitas, dan gerakan lokasi. Gerakan lokasi. Itu yang disebut sebagai gerakan menurut falasifah. Jadi ada 4 gerakan itu menurut falasifah. Nanti akan dibahas. Jadi gerakan sama al-kaun wal fasad itu sama sebenarnya. Bedanya cuma di satu titik. Kalau perubahannya ala sabili tadrij dengan secara bertahap, maka itu disebut sebagai gerakan. Misalnya gerakan mengembang. Ada benda ini mengembang. Jadi seperti balon, kita meniup balon. Balon awal kecil, kemudian menjadi gede. Kan kita tiup sedikit demi sedikit mengembang. Itu gerakan. Menurut falasifah itu gerakan. Jadi gerakan fil kaif atau fil kam, menjadi membesar. Ya kan? Itu gerakan. Tapi yang disebut sebagai al-kaun wal fasad itu adalah keluar dari potensi kepada aktual secara daf'atan wahidah, secara langsung. Air dimasak berubah menjadi udara. Atau air berubah menjadi, ya kan? Karena begini, itu yang catatan pertama tadi. Catatan kedua, maksud dari minal quwwa ilal fi'li, dari potensi kepada aktual, itu adalah begini. Ketika air misalnya, sebelum dia berubah menjadi udara, ya kan? Itu dia punya potensi. Jadi air ini punya potensi untuk menjadi udara. Ketika sudah jadi udara berarti dia sudah aktual menjadi udara. Ya kan ya? Lah, perubahan air menuju udara karena dia perubahannya daf'atan wahidah secara langsung sekaligus bleb gitu, maka itu disebut sebagai al-kaun wal fasad. Tapi gerakan itu tidak demikian, dia bertahap. Seperti es. Es yang batu ini mencair kan sedikit demi sedikit, itu gerakan. Itu gerakan. Itu yang disebut sebagai gerakan. Ya. Kemudian begini. Kan yang masyhur gerakan itu ada 4. Gerakan pada lokasi, pada tempat, yaitu haroka ainiyah disebutnya. Nah, ini disepakati oleh mutakalimin sekaligus falasifah. Mereka percaya ada haroka al-ainiyah. Gerakan yang perpindahan pada tempat. Itu mereka percaya, mutakalimin, asy'ariyah sekaligus falasifah. Sedangkan yang lain, 3 yang lain, yaitu gerakan kuantitas, gerakan kualitas, terus gerakan lokasi, al-wadu'.
Itu mutakalimin nggak percaya. Tapi perlu dicatat, ketidakpercayaan mutakalimin terhadap gerakan kuantitas, gerakan kualitas, gerakan lokasi al-wad' itu bukan tidak percaya ada benda berubah secara kuantitas, benda berubah secara kualitas, benda berubah secara lokasi. Tidak. Bukan nggak percaya itu. Atau wad' itu posisi lokasi. Bukan nggak percaya itu. Tapi mutakalimin tidak percaya itu disebut sebagai gerakan. Jadi pengingkarannya mutakalimin terhadap gerakan kuantitas, gerakan kualitas, dan gerakan posisi al-wad' itu pengingkarannya terhadap lafadznya, secara lughawinya. Ini nggak bisa secara lughawi disebut sebagai gerakan. Ini perubahan. Ya kan? Ini perubahan, bukan gerakan. Nah, falasifah memahami perubahan seluruhnya ini sebagai gerakan. Gerakan lokasi, yaitu harokah ainiyah, gerakan kuantitas, yaitu harokah kamiyah, gerakan kualitas, yaitu harokah kaifiyah, dan gerakan posisi, yaitu harokah wad'iyah. Karena maksudnya adalah khuruj minal quwa ilal fi'il. Keluarnya sesuatu benda dari potensial menuju kepada aktual secara bertahap. Itu yang disebut gerakan. Berarti ketika gerakan tempat harokah ini ya, maka ketika kita bayangkan ada benda di lokasi A, kemudian ada lokasi B, maka sebelum dia berpindah, maka benda ini punya potensi untuk berada di lokasi B. Benda yang berada di lokasi A punya potensi untuk berpindah atau bergerak kepada lokasi B. Ketika sudah menuju ke sini, maka dia sudah beralih kepada aktualnya. Sebelum beralih, itu dia sudah potensial menuju ke sini. Demikian juga harokah kamiyah watiyah. Kamiyah ketika mengembang. Jadi balon ketika ditiup menjadi membesar, itu kan dia ketika sebelum besar, dia kan punya potensi membesar. Maka keluar dari potensi menuju ke aktual membesar, ini juga gerakan. Demikian juga harokatul kaif, demikian juga harokat wad'iyah. Itu menurut falasifah. Jadi sebenarnya khilafnya dalam tiga persoalan, tiga harokah yang lain ya, yaitu harokah ain, harokah kamiyah, harokah kaifiyah, dan harokah wad'iyah, itu khilafnya para ulama mutakalim dengan falasifah itu hanya khilaf lafzi saja. Khilafnya khilaf lafzi. Karena yang diingkari oleh mutakalimin adalah itu disebut sebagai gerakan. Karena secara lugawi yang namanya gerakan ya terkait dengan tempat, bukan terkait dengan kuantitas, bukan terkait dengan kualitas, bukan juga terkait dengan posisi. Jelas ya? Itu saja. Jadi mereka nggak mengingkari ada yang disebut sebagai perubahan, enggak. Oke. Kemudian kita membahas terkait ragam jenis gerakan menurut sudut pandang falasifah otomatis atau menurut sudut pandang mutakalimin juga, tapi mutakalimin tidak menyebutnya sebagai gerakan. Wa tanqasim bi'tibari ma hiya fihi ila harakatin fil aini wa taqaddama al-kalamu 'alayha. Dan gerakan terbagi bi'tibar dengan memandang hakikatnya, bi'tibari ma hiya fihi, dengan memandang sesuatu yang gerakan itu berada padanya, yaitu dari sudut pandang hakikatnya. Kepada yang pertama yaitu harokatin fil ain, gerakan pada di mana, pada lokasi. Wa taqaddamal kalamu 'alaiha, dan telah dibahas terkait gerakan ini, gerakan fil ain atau harokah ini ya udah dibahas, tidak ada khilaf antara mutakalimin dan falasifah bahwasanya ini wujud. Yang tiga berikutnya ini khilaf antara mutakalimin dan falasifah. Namun setelah ditahqiq, ini khilafnya khilaf lafdi. Karena mutakalimin hanya mengingkarinya ini disebut sebagai gerakan karena bertentangan dengan makna lugawi, makna linguistiknya. Tapi mutakalimin tidak mengingkari adanya perubahan kuantitas, perubahan kualitas, perubahan posisi. Tapi falasifah menyebutnya sebagai gerakan. Yang kedua yaitu
Berarti dia makula al-ain. Berarti gerakan ini ada pada makula yang pertama yaitu al-ain. Jadi gerakan menurut falasifah itu terjadi pada 4 makula. 4 kategori. Atau tambah satu lagi haroka jauhariyah itu adalah berarti makula yang kelima. Atau berada pada kategori 5 kategori. Yang kedua yaitu waharokatin filkam. Gerakan pada kuantitas. Wahia intiqalul jismi min kamiyatin ila ukhra. Apa gerakan pada kuantitas? Yaitu perpindahan jisim dari kuantitas tertentu menuju kuantitas yang lain. Seperti apa? Kanumu berkembang, wadzubul dan mengkerut, berkembang dan mengkerut. Sebenarnya ada 4. Haroka filkam ini menurut falasifah itu ada 4 atau ada 6. Ini disebut hanya seperti karena ada 4. An-numu wadzubul. An-numu berkembang, zubul itu mengkerut. Ada lagi yang disebut sebagai at-takhalkhul wat takatsuf. Takhalkhul itu ya, takhalkhul itu membengkak. Ada bedanya. Di sini ada definisinya tapi nggak perlu dianu. Ada membengkak. Ada namanya at-takatsuf. Takatsuf itu dia bukan mengkerut, tapi dia lebih kepada dia menebal, memadat. Nah, takatsuf itu memadat. Jadi lokasi ini tapi dia memadat, padat, tapi bukan dari sudut pandang mengkerutnya. Jadi ada an-numu wa dzubul, ada takhalkhul yaitu membengkak, ada juga at-takatsuf memadat. Ada juga menurut yang lain yang disebut sebagai al-indimaj. Oh, asaman. Asaman itu menggendut, al-hazal mengurus. Itu beda semuanya. Jadi ada namanya mengembang, terus menciut atau mengempes atau mengkerut. Ada juga membengkak, kemudian memadat, lebih padat. Ada juga membengkak atau menggendut, membengkak, apa saman. Dia itu gendut, menggendut atau juga mengurus. Itu ada 4 atau 6 menurut falasifah. Jadi itu haroka fil kam itu ada 4. An-numu wadzubul, at-takhalkhul, wat-takatsuf. Ya seperti itu. Jadi itu perubahan dari kamnya itu, karena kam di sini adalah kam kan, kam mutasil itu kan kaitannya dengan khot, kemudian asatah sama al-jismu ta'limi. Semakin bendanya besar, maka dia khotnya besar, satahnya besar, jismun takliminya besar kan. Semakin dia mengecil, maka dia khotnya kecil, satahnya kecil, jismun taklimnya kecil. Maka itu adalah gerakan filkam. Gerakan di dalam kuantitas. Oke, jelas ya. Kemudian yang ketiga adalah waharokatin fil kaif. Gerakan pada kualitas. Seperti apa? Kata sakhunil ma, seperti memanasnya air, watabarrudi dan mendinginnya air. Jadi perubahan kan harus ala sabili tadris. Air yang awalnya dari dingin menuju ke panas, dia memanas sedikit demi sedikit. Atau airnya yang awalnya panas kemudian setelah dicabut apinya maka dia mendingin sedikit demi sedikit. Nah, wa tusamma hadhihi istihalatan. Ini disebut sebagai istihala, perubahan. Istihala itu perubahan, kalau dalam fikih itu istihala itu perubahan kimiawi, tapi ini beda maksudnya dengan kimiawi beda. Jadi istihala di dalam makulat ini bukan istihala dalam ilmu fikih yang di dalam madzhab Hanafi istihala perubahan. Kalau dalam madzhab Syafi'i misalnya perubahan dari cuka menjadi khomer itu kan disebut sebagai istihala kan. Kalau dengan dirinya dia halal, kalau dia
ada campuran atau diolah atau ditambahi sesuatu, itu nggak halal menurut Syafi'i. Kalau menurut yang lain halal tetap. Dia suci. Walaupun dia diproses. Nah, itu enggak. Jadi sekedar dia memanas atau mendingin itu bukan istihala menurut sudut pandang fikih, tapi itu adalah istihala menurut sudut pandang ilmu makulat. Beda ya. Jadi jangan dimasukkan ke situ. Nanti fatwanya sesat. Oh ini sudah istihala karena sudah mendingin, memanas. Ini beda istihala. Ini disebut sebagai istihala. Ingat ya. Jadi air yang awalnya dingin berubah sedikit demi sedikit menjadi panas itu disebut sebagai gerakan. Kalau perubahannya selangsung daf'atan wahidatan itu al-kaun wal fasad. Al-kaun wal fasad. Kalau bertahap itu gerakan, harokah. Itu bedanya al-kaun wal fasad dengan harokah. Menurut falasifah. Kemudian yang keempat, waharokatin fil wadhi, dan gerakan pada posisi. Nanti ada makulat gerakan yang karena ini posisi belum kita bahas ya, nanti akan bisa paham nantinya. Wahia al harokatul mustadiro al muntaqal biha al jismu al muntaqil biha al jismu min maudiin ila akhar ka harokatil falak fa innal mutaharrika alal istidara innama tadabaddalu nisbatu ajzaihi ila ajzai makanihi wa huwa mulazimun li makanihi ghairu kharijin anhu qat'an. Nah, contohnya gerakan pada posisi. Apa itu gerakan pada posisi? Yaitu al harokatul mustadiro. Dia nggak berpindah lokasi tapi hanya bergerak memutar, yaitu al harokatul mustadiro, seperti gerakan memutar. Yang mana jisim dengan gerakan memutar tadi berpindah dari satu tempat kepada yang lain, tapi tidak. Kan ini misalnya gini, misalnya saya gambarkan di sini. Namanya gerakan memutar itu berpindah wadahnya, tapi bukan berpindah lokasi. Misalnya ini kan berputar. Taruhlah ini berputar. Saya kasih tanda ya. Ini ada sebuah benda yang nempel di sini. Tapi dia gerakannya memutar. Kemudian yang memutarkan di sini. Dia secara lokasi ya tetap di situ-situ aja, tapi dia memutar gini doang. Hanya berputar. Seperti kalau kita lihat apa ya? Mainan anak kecil yang ada kuda-kudaan yang memutar, ya itu gerakan memutar. Ya, dia bergerak, memang bergerak, tapi berbeda di posisi saja. Tapi dia tidak beralih beranjak dari tempat yang lain, ya di situ aja. Itu yang namanya disebut sebagai harakatun fil wad'i. Gerakan pada posisi saja. Nah, ini yang saya sebut. Misalnya Pak, kaharokatil falak, seperti gerakan mustadiro ini terjadi pada falak menurut falsifah. Ingat, kaharokatil falak, seperti gerakan falak, gerakan planet atau falak. Falak itu yang saya gambarkan kemarin adalah 9 lapisan itu. Fa'innal mutaharik, karena sesungguhnya yang bergerak alal istidara secara memutar, innama tadabaddalu nisbatu ajza'ihi ila ajza'i makani. Hanyalah berganti penisbatan bagiannya kepada bagian-bagian tempatnya saja. Wahwa mulazimun limakani, sedangkan dia terus menempel pada tempatnya. Ghairu kharijin anhu, dia tidak keluar dari tempatnya yang pertama sama sekali. Maka sebenarnya gini, bayangan, maka ini membuktikan bahwasanya apa yang diyakini oleh para filsuf itu terbantahkan, dan banyak keyakinan para filsuf itu terbantahkan oleh sains modern. Mereka membayangkan bahwasanya gerakan namanya bumi, falak, planet-planet atau taruhlah seperti dia mereka menyebutnya planet atau apapun itu. Pokoknya itu sesuatu yang ada pada taruhlah matahari. Matahari termasuk falak ya, termasuk falak menurut falasifah. Menurut mereka ya matahari ya tetap gitu muter aja, nggak berpindah lokasi. Padahal di dalam sains modern kan kita ketahui bahwasanya gerakan matahari
bahkan gerakan galaksi itu kan bergerak sebenarnya. Dia tuh kayak bergerak begini, bergerak begini, tapi dia memutar sekaligus bergerak. Jadi mutar sekaligus bergerak. Bumi seluruhnya juga demikian. Bumi berputar atau bumi berputar pada matahari, tapi sekaligus dia juga berpindah lokasi. Seperti orang berenang. Digambarkan dalam Al-Quran seperti orang berenang. Lah, mereka bilang bahwasanya falak itu dia gerakannya abadi. Karena gerakannya abadi, dia nggak mungkin berpindah lokasi. Karena yang berpindah lokasi pasti tidak abadi. Maka yang terjadi adalah falak itu gerakannya hanya gerakan abadi. Apa gerakan abadi? Gerakan memutar. Memutar pada diri sendiri. Muter aja. Tidak ada ujungnya, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Karena setiap yang kita tunjuk sebagai awalan, maka sebelumnya selalu ada. Maka sebelumnya selalu ada. Maka sebelumnya selalu ada. Yang kita anggap sebagai akhir dari gerakan, maka setelahnya ada. Maka setelahnya ada. Maka setelahnya ada. Nah, itu gerakan memutar. Keistimewaan gerakan memutar itu tidak ada awal, tidak ada akhir dari sudut pandang ketika dia berputar. Setiap titik yang kita tunjuk sebagai awal, maka bisa kita tunjuk sebelumnya ada lagi awal, sebelumnya ada lagi awal, sebelumnya ada lagi awal. Setiap titik yang kita tunjuk itu sebagai akhir dari gerakan, maka itu adalah setelahnya sudah ada gerakan lagi. Setelahnya bisa ada gerakan lagi, setelahnya ada gerakan lagi. Jadi gerakannya memutar dari gerakannya itu abadi menurut falasifah. Jadi ini terbantahkan karena falak itu bukan hanya gerakan memutar, dia juga berpindah lokasi. Dan juga terbataskan bahwasanya falak a'dzam menurut falasifah itu sebagai muhaddid al-jihad, sebagai lokasi yang menentukan arah. Dianggapnya alam semesta itu ukurannya tetap, nggak berkembang. Sains modern mengatakan ukurannya berkembang, ya kan, selalu berkembang. Dan ketika berkembang berarti semakin lama semakin besar, dan ujungnya nggak bisa dititikkan kepada satu lokasi, tapi dia berpindah membesar. Ya kan? Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah itu. Jadi intinya gini, itu adalah 4 gerakan yang diyakini oleh para falasifah. Gerakan ainiyah, gerakan wad'iyah, gerakan kamiyah, sama gerakan kaifiyah. Mutakalimin hanya percaya pada gerakan ainiyah, yang lainnya nggak percaya. Tapi maksud dari ketidakpercayaan mutakalimin terhadap falasifah adalah mereka nggak percaya ini disebut sebagai gerakan. Tapi kalau ini perubahan, iya. Itu perubahan, iya. Tapi itu bukan gerakan menurut mutakalimin. Jadi khilafnya khilaf lafdi. Tapi falasifah menyebutnya ini semuanya gerakan. Gerakan pada lokasi, gerakan pada kuantitas, gerakan kualitas, dan gerakan posisi. Itu semuanya gerakan. Ya. Makanya mereka memilih tafsiran gerakan itu al-khuruj minal quwa ilal fi'li ala sabili tadrij. Keluar dari potensi menuju kepada aktual secara bertahap. Kalau keluar dari potensi menuju aktual dengan secara langsung daf'atan wahida itu disebut sebagai al-kaun wal fasad menurut falasifah. Oke ya. Jadi bisa dipahami dan itu pembahasan yang sangat menarik pada pertemuan pada malam hari. Saya pikir sudah bisa dipahami. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz Zikrullah. Silakan kalau ada pertanyaan Ustaz Zikrullah. Insya Allah paham Gus. Siap. Ustadz Dwijaka baru datang, gak apa. Nanti bisa disimak di rekamannya. Oke, siap. Baru nyalakan HP nih Ustaz, dari tadi di cas lupa kalau ada daurah. Ya nggak apa-apa. Ini minggu ini saya lagi agak sibuk, jadi beberapa daurah itu saya nggak bisa gitu. Kemarin daurah saya liburkan beberapa daurah kemarin. Oke, ada pertanyaan nggak Ustaz? Jadi di pembahasan terakhir tadi itu ada satu bukti lagi bahwasanya keyakinan falasifah itu terbantahkan dengan sains modern seperti yang kemarin dijelaskan. Karena
gerakan ya karena ada Ustaz Dwi Jaka kemarin kan yang tanya soal itu kan. Terkait dengan gerakan falak. Menurut falasifah, falak itu abadi. Falak itu abadi. Dia bergerak, tapi gerakannya abadi. Maka gerakan yang abadi itu gerakan memutar. Jadi falak menurut dia memutar saja. Dia tidak berpindah lokasi, tidak berpindah lokasi. Kalau berpindah lokasi itu pasti hadis menurut falasifah. Tapi kalau gerakan yang abadi itu adalah gerakan memutar. Falak itu hanya berputar seperti matahari misalnya. Bayangannya menurut falasifah matahari juga berputar pada dirinya sendiri. Dia gerakan memutar pada dirinya sendiri. Dan itu abadi, tidak ada awal, tidak ada akhir. Kenapa tidak ada awal, tidak ada akhir? Karena setiap titik yang kita tunjuk pada gerakan, yaitu bola tadi, kuro tadi, bola, sebagai sebuah awal, maka kita tetap bisa mengatakan sebelumnya ada awal lagi, sebelumnya ada awal lagi, sebelumnya ada awal lagi, sebelumnya ada lagi. Atau setiap titik yang kita tunjuk sebagai itu adalah akhir, maka kita bisa perkirakan setelahnya ada titik lagi, setelahnya ada titik lagi, setelah ada titik lagi. Maka gerakan memutar adalah gerakan yang tidak ada ujung, awal dan akhirnya. Kalau dari sudut pandang gerakan berputar pada dirinya sendiri itu muter aja, maka dia nggak bergerak. Dan ini kan terbantahkan oleh sains modern bahwasanya seperti misalnya matahari itu bukan hanya gerakan berputar pada dirinya, tapi dia juga berputar sekaligus bergerak, ya kan? Seperti dia menuju kepada titik yang dia mengalami perkembangan, mengembang. Kan ini keyakinan para filsuf Yunani seperti itu. Makanya mereka meyakini falak itu abadi, dia itu kodim, gerakannya kodim. Dimensi waktu itu juga kodim menurut falasifah. Dan itu udah lama dikritik oleh Imam Ghazali dan para ulama mutakalimin sepanjang itu. Oke, itu saja di pembahasan yang terakhir ini. Itu saja mungkin sampai di sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke YouTube. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus.